Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah episode yang ke-12 ya, nggak kerasa nih season 1 udah mau selesai. Oke. Wah, ini Mas Sony tampaknya semakin sibuk, jadi ketemuannya aja di virtual aja susah nih, apalagi ketemuan langsung. Oke. Tanpa panjang lebar kita sapa dulu. Mas Sony, apa kabar Mas? Boleh di-unmute? Iya, baik. Assalamualaikum. Oke, salam. Gimana nih, tampak sibuk banget Mas? Ya juga. Oh, nggak juga. Sibuk tapi tidak mengapa-ngapa gitu ya Mas ya. Mulai. Oke. Ya. Episode 12 nih Mas, kita hampir menyelesaikan satu season nih, nggak kerasa ya. Dan terima kasih untuk semua subscriber yang udah mensubscribe, mudah-mudahan selalu dan senantiasa bermanfaat. Oke, episode 12 ini kita akan bicara dengan topik yang sering kita dengar. Nah, tapi kita mungkin harus agak paham nih maknanya. Kita akan berbicara tentang tilawah. Nah, tilawah itu apa sih Mas Sony sebenarnya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Episode ke-12 ini kita akan bahas tentang tilawah. Tilawah itu sering dimaknai sebagai membaca. Betul. Membaca kitab suci, khususnya kitab suci Al-Quran gitu ya. Yep. Jadi kalau kita kenal kan, setiap tahunnya tuh kita memperingati peringatan turunnya kitab suci Al-Quran dengan pemerintah misalnya menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran. Gitu kan? Oh iya. MTQ. Jadi di situ setiap tahunnya di Indonesia cara membaca Quran, di mana lagu, kemudian pemahaman segala macam itu diperlombakan ya, di Indonesia. Nah ini namanya kan musabaqah tilawatil Quran. Tilawah itu sendiri ada di dalam Al-Quran, istilah tilawah itu ya. Oke. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 121. Oke, surat 221. Oh iya betul 121. Oke, di sini ada 121. Ini kalimatnya begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya, jadi orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, ya kan? Kemarin kita di episode sebelumnya membahas tentang siapa itu ahli kitab ya. Oh yes. Berikan kitab. Jadi kita semua sebenarnya kan, karena kitab yang sejati, yang hakikat itu yang ada di dalam hati nurani kita masing-masing. Yes. Mereka itu membacanya, jadi kita harus tahu dulu pemahaman ini bahwa kitab yang dimaksud secara hakikat itu yang ada di dalam hati, tapi juga ada yang di dalam kitab yang tertulis ya. Oke. Ini juga di dalam bahasa Arabnya kan alazina atainahum humul kitab, di situ ya ada yatslu nahu haqqo tilawah. Nah, ini ada kata tilawah betul di sini Mas. Tilawati. Ya, jadi haqqo tilawati itu artinya membaca dengan sebenarnya. Jadi di situ diartikan membaca dengan sebenarnya. Jadi sering disimpulkan bahwa kalau benar-benar orang itu beriman dan diberikan kitab, dia harus bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kalau nggak bisa membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, berarti salah satu ciri berarti dia kurang beriman, kira-kira begitu ya. Nah, di sini tilawatihi ini sering diartikan sebagai membaca dan sering diartikan juga sebagai tajwid. Jadi membaca Quran dengan cara yang benar kan. Nah, ya, jadi betul. Jadi artinya kita kalau baca Quran itu tajwidnya mesti benar. Nah, ini sebenarnya konsep ini nggak salah ya. Jadi memang kita kalau belajar baca Quran tajwidnya harus benar dan cara membacanya harus benar. Cuman pada kesempatan kali ini kita akan membahas tilawah dengan perspektif hakikat gitu. Oke. Esensinya ya, berarti ya, lebih ke esensinya. Karena gini, kalau kita lihat Islam ini kan sekarang menyebar ke seluruh dunia kan. Setiap belahan dunia itu Islam berkembang dengan baik, dan di tiap lokasi itu ada bahasa yang beda-beda, dialek yang berbeda-beda, dan cara baca Quran yang berbeda-beda. Misalnya sebagai contoh, orang Cina, orang
Tiongkok ya, itu baca huruf R itu kan susah ya. Yes. Misalnya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sering saya dengar tuh Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi sebenarnya sulit mereka untuk mengikuti aksentuasi atau yang ada di Arab misalnya. Orang Jepang juga gitu. Orang Jepang tuh susah mengucapkan sebaliknya ya, susah mengucapkan huruf L. Jadi kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucapkan huruf L-nya itu kurang tepat. Dulu orang Islam di Jawa mengucapkan alhamdulillah itu atau hirobil alamin itu susah, jadi hirobil ngalamin gitu. Jadi iya benar itu pernah dengar Mas. Ini kan sebenarnya kan cara membaca Quran yang beda-beda setiap dialek kan, dan Quran itu kan dimudahkan dengan lisanmu masing-masing kan kalau di dalam Al-Quran. Iya, betul. Ayat 58 kalau boleh dibuka tuh. Oke, surat berapa sorry Mas tadi? 4 ayat 58. Oke. Surat 44 ya? Duhan ya? Iya betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma yasarnahu bilisanika la'alahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi di sini kata-kata bilisanika, jadi dengan lisanmu masing-masing. Lisanmu masing-masing. Jadi artinya setiap orang tuh punya lisan berbeda-beda dan tiap orang beda-beda gitu. Nah, bahkan kalau kita bicara qiraat atau cara membaca Quran kan juga bukan cuma satu yang benar kan. Kita mengenal ada 7 qiraat yang diakui gitu. Jadi namanya qiraatus sab'ah. Jadi 7 cara membaca Quran yang diakui dan masing-masing mempunyai perbedaan masing-masing, tetapi semua dianggap oke gitu kan. Oke. Sebenarnya kita mesti mendalami dulu makna tilawah itu akhirnya apa, karena kalau membacanya hanya dengan satu cara, padahal Islam itu ada di seluruh dunia yang dialek beda-beda, ini jadinya perlu kita ketahui. Jadi sekarang kita bahas bukan mengenai tajwidnya tetapi hakikatnya. Nah, Al-Quran itu kan kalau kita lihat kan petunjuk dari Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka tujuannya itu adalah ingin mendapatkan petunjuk gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu. Sementara membaca dengan dialek yang berbeda atau cara yang berbeda itu bukan berarti kemudian seorang yang membaca dengan yang berbeda itu tidak mendapat petunjuk gitu ya. Yang kita harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk gitu. Dan dialek yang berbeda itu tidak membuat seseorang jadi kehilangan makna dari petunjuk itu, karena cara membacanya kan lisannya juga beda-beda. Nah, jadi tilawah itu secara hakikat itu sebenarnya artinya adalah mengikuti bacaan gitu. Bukan membaca secara langsung gitu ya. Jadi dan sebenarnya tilawatihi atau mengikuti bacaan itu adalah cara yang Tuhan kehendaki atau sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak langsung membacanya, tapi mengikuti apa yang dibacakan, gitu maksudnya. Coba dibuka itu surat 75 ayat 16 sampai 19. 75-16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi boleh kembali. Janganlah gerakan lidahmu. Jadi sebenarnya membaca Quran itu jangan cepat-cepat menggerakkan lidah. Iya. Oke. Ini lidah nih. Baca. Iya, oke Mas. Lanjut. Bacakan. Ya, dibacakan dan kita mengikuti apa yang dibacakan, itu artinya tilawah. Ya, silakan lanjut. Oke. Oh, ini baru ngeh juga nih. Ini ngomongin jangan cepat-cepat gerakan lidah ya. Benar. Oke. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah, ini makna tilawah, Bu. Jadi dibacakan dulu oleh Allah di hati kita, hati nurani kita, lalu kita mengikuti apa yang dibacakan itu makna tilawah sebenarnya, hakikat ya.
Oke, oke. Itu ketika kita membaca Quran kan membacakannya untuk kita gitu. Kita mengikuti apa yang dibacakan itu. Apa yang dibacakan itu artinya adalah ditakwil, dikasih penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar ditafsir ya. Kalau di Al-Quran kan ada tafsir, ada takwil kan. Iya. Misalnya ada di surat 7 ayat 3 tuh. Oke, surat 7 ayat 3. Oke. Wah, ini menarik nih, Mas. Ini baru ngeh banget nih. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Maaf, Kang Abu, surat 3 Balik ya, 3 ayat 7 ya maksudnya ya? Iya. Ya, oke, sorry. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, jadi ketika Al-Quran itu kita baca dengan cara yang benar atau tilawah, yaitu dibacakan ke dalam hati, Allah itu akan menjelaskan maksud dari sebuah ayat itu. Itu ada dua, ada yang namanya tafsir, ada yang namanya takwil. Ya, tafsir itu artinya penjelasan, takwil itu adalah penjelasan yang lebih dalam lagi gitu. Dan di sini katakan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi artinya kita itu harus dibacakan Al-Quran oleh Allah yang kemudian membuat kita menjadi pandai dan mengerti maknanya gitu. Jadi di satu sisi Al-Quran itu adalah ditafsirkan atau dijelaskan oleh Allah ya. Coba dibuka itu surat 25 ayat 32 sampai 33. Ya. 25:32. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Nah, sorry, sebentar. Ya. Jadi itu Allah yang membacakannya dan memperkuat hati kita dengan cara membacakannya di dalam hati. Namanya tilawah, cara membaca Quran yang benar tuh bukan kita yang membaca, tapi Allah membacakannya di hati kita secara tartil tuh artinya teratur, urut, runtut, perlahan. Oke. Kuat hatinya dengan perlahan-lahan, nggak sekali turun jebret gitu, nggak akan penjelasannya tuh langsung dapet gitu, tapi bertahap, step by step, perlahan-lahan dengan cara yang tartil gitu, ya. Nah itu maksudnya tilawah. Lanjut lagi 33-nya. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Iya, jadi di dalam proses tilawah itu nanti akan ada dijelaskan oleh Allah di dalam hati yang disebut sebagai ahsanal tafsiron. Jadi paling baik tafsirnya. Oke. Kan Quran adalah Allah itu sendiri melalui hati kita masing-masing gitu. Oke. Ya. Dan ketika kita dibacakan oleh Allah baik ayatnya, kemudian dijelaskan tafsirnya, dan kemudian dijelaskan lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang takwilnya, maka waktu dijelaskan itu kita nggak akan pernah lupa. Nyangkutnya ke hati. Nah, saya jelaskan nanti kenapa nggak akan lupa ya. Coba dibuka lagi surat 87 ayat 6 sampai 8. Oke. Itu masuk ke memori kali atau apa ya? Jadi dia nempel banget kali ya? Iya, betul. Oke. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Oke. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Abu mungkin dibaca dari ayat 5 kali. Oh, 5, ya. Oke. Ini yang rumput ini ya? Maaf, 6 sampai 8. 6. Oke, ini 6 ya. Ya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Ah, ini Mas. Kepadamu kan di situ dikurungkan Muhammadnya kan, padahal Ya, kepada betul.
Oke. Ya, terus Oke, lanjutnya 7-nya. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. ya, Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. iya. Jadi kalau mau jalan yang mudah, taufik, petunjuk dari Allah itu, kita harus baca Quran dengan cara dibacakan, bukan membaca. Nah, kami akan membacakannya kepadamu. Jadi dibacakan kepada kita, Oke. di hati kita. Nah, jadi gini, kenapa tidak akan pernah lupa? Karena lupa itu adanya di otak, Kang Abu. Oke, oke. Kita itu baca Quran pakai otak, maka hari ini baca, bulan depan lupa. Benar. Baca 2 bulan lagi lupa gitu. Oke. Dan ini juga nggak lebih dalam gitu. Tetapi Allah itu membacakan Quran kepada kita, kepada hati kita. Jadi dibacakannya di hati. Kalau dibacakannya di hati itu nggak akan pernah lupa. Nggak kayak otak. Hati itu punya memori sendiri, punya kecerdasan sendiri. Yes. Itu tak terbatas, nggak akan pernah lupa. Jadi kalau dibacakannya ke hati kita, maka kita nggak akan pernah lupa dan pemahamannya akan makin dalam gitu. Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai tilawah. Tilawah itu artinya dibacakan langsung oleh Allah ke dalam hati, lalu kita mengikuti bacaannya itu sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati kita gitu. Oke, makanya ini jadi make sense banget bahwa kalau kita berusaha menghafal, apalagi ya Mas ya, menghafal Quran pakai otak, hafal, tapi tidak jadi apa ya, tidak menjadi mendorong kita untuk berakhlak lebih baik, itu memungkinkan karena cuman hafal di otak gitu mungkin ya Mas? Betul. Jadi hafizun itu kan di dalam surat 15 ayat 9 dibilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dia dipelihara di hati. Oke, 15 ayat 9 ya. Oh iya, ini sering kita dengar ya, hafiz Quran gitu ya. Sesungguhnya Oke, saya bacain dulu sebentar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Oke, di sini ada kata-kata hafizun. Silakan, Mas Sony. Jadi kan kami menurunkan Al-Quran, turunnya ke mana, gitu kan? Lalu di Allah, turunnya kan ke hati. Ya, coba dibuka di surat 26 ayat 192 sampai 194. Oke, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu agar kamu Silakan. agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Ke dalam hatimu di sini Mas Sony. Ya, jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dipelihara di hati. Secara hakikat ya. Jadi di hati apanya? Dipelihara ingatannya. Jadi tadi kan tidak akan pernah lupa kan? Dipelihara kemurnian ajarannya, dipelihara makna yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, nggak dicampur-campur dengan konsep-konsep yang ada di otak, kira-kira begitu. Banyak hal lah yang dipelihara itu maksudnya. Oke. Jadi bukan sekedar hafal gitu ya Mas Sony ya? Hafal, meskipun menghafal baik-baik aja, tapi ini lebih dari itu, yang dipelihara tuh di hatinya gitu. Dan harus diikuti bacaan-bacaan itu dengan nanti dengan perbuatan. Maksudnya tilawah tuh bukan cuma sekedar sampai dengan mengikuti, dibacakan lalu diikuti, tapi diikutinya nanti dengan akhlak yang berubah. Oke. Jadi silakan. Oke, jadi maksudnya ini perspektif ya, saya ngeh banget lah. Ya, maksudnya kan dengar kata tilawah udah diulang-ulang gitu ya, bahwa dengan ada acara besar musabaqah tilawah juga sudah diulang-ulang, tapi stressingnya tetap adalah kepada cara membaca, bagaimana membunyikan, dan that's good. Tapi hari ini kita lebih mendapatkan kesadaran dan lebih mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata tilawah itu bukan di sini gitu. Karena jelas tadi saya baru ngeh banget loh itu Mas Sony tentang kalimat lidah gitu ya. Jadi jangan digerakin cepet-cepet gitu. Jadi listen dulu,
Abis Iya. listen biarkan dia membunyikan gitu. Jadi ini sebetulnya nyambung banget gitu ya waktu kita bahas tentang listen dan silent gitu ya. Mas Sony itu aku nggak pernah. Ah ini nih aku nggak pernah lupa. Aku nggak pernah lupa berarti mungkin ada di sini kali ya. Aku nggak pernah lupa tuh kalimat listen sama silent bahwa once we silent kita bisa mendengarkan apa yang hendak dibacakan dan itu adalah hakikat dari tilawah itu sendiri. Mungkin gitu ya Mas Sony. Betul. Jadi nanti dibacakannya harus silent. Karena dengan silent kita bisa listen. Ada noise. Kalau ada noise kita nggak bisa dengerin voice gitu. Oh, Oke, noise voice. Oke. Nah, sekarang kita bicara praktikalnya nih Mas Sony. So, secara praktikal sehari-hari tilawah tuh gimana sih sebenarnya Mas Sony? Nah gini, jadi sehari-hari itu kita harus bisa mendengar hati nurani kita dalam segala hal, ya. Karena ayat-ayat Quran yang disebutin di sini bukan sekedar tulisan di buku, tetapi juga peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Kan ayat-ayat itu macam-macam kan. Ada ayat-ayat tertulis, ada yang nggak tertulis, ada yang dalam bentuk peristiwa, ada yang dalam bentuk suatu pemandangan, ya kan, apapun atau seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu semua ayat. Oke, Dan tanda ya, itu dalam bahasanya tanda ya. iya tanda, nggak ada yang kebetulan. Artinya kita harus diam, kita harus santai, dan kita harus mendengarkan dibacakan itu nanti. Oh ini maksudnya apa? Ada orang ini datang ke kehidupan saya. Kenapa ada peristiwa ini? Hikmah apa yang harus saya ambil? Lalu kemudian bagaimana saya harus merespon? Semua itu nanti dibacakan di hati sebenarnya. Nah itulah konsep Iqra, ya kan? Iqra itu artinya membaca petunjuk yang nggak ada tulisan, nggak ada kata-kata, nggak ada gambar, nggak ada data, nggak ada grafik. Oke. Kalau di dalam sebelumnya kita bahas itu namanya bahasa ajam, bahasa yang tanpa kata-kata. Nah lalu kemudian dengan itu dibacakan oleh Allah di dalam hati. Jadi sebenarnya kita tuh pasif boleh dibilang. Lalu kemudian kita mengikuti bacaan itu, apa yang dibacakan kita ikuti tanpa ada perlawanan, tanpa ada argumentasi. Jadi kalau nanti dijelaskan tentang ini jangan diargue itu karena itu langsung dari hati, dari Allah langsung, tanpa ada relasi gitu. Jadi nggak ada hambatan apapun. Ya udah apapun yang dijelaskan itu ya itulah yang sebenar-benarnya, kira-kira begitu. Itu namanya. Oke, jadi makanya kenapa tadi dengerin dulu apa yang mau diomongin, abis didengerin jangan cepet-cepet diomongin dulu. Mungkin di situ perlu perenungan dulu, perlu pentafakuran dulu. Ya kalau bahasa sekarang sih dirasa-rasa dulu kali ya, gitu ya kali ya Mas Sony ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ketika buka Quran ya, Quran lalu langsung kita mau baca aja. Yes. Apalagi ada orang yang nggak peduli tahu artinya apa enggak ya, tapi kadang-kadang pengen tahu artinya, kita baca terjemahannya lalu mengambil kesimpulan gitu. Baca tafsir si ulama A, B, C lalu kemudian mengambil kesimpulan. Padahal yang sebenarnya ya kita buka Qurannya, jangan cepet-cepet dibacanya. Jadi baca Quran itu harus perlahan-lahan, ya, tidak boleh cepet-cepet gitu. Coba dibuka lagi. Tadi ada ya surat 75, 16 sampai 19. Lalu buka lagi coba surat 20 ayat 114. 20 berapa sorry Mas? Surat 20 ayat 114. Oh iya, oke. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Oh, ini baru ngerti nih. Dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Oke Mas, oke. Jadi di situ ada kata-kata jangan tergesa-gesa kan baca Al-Quran. Iya. Sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu di hatimu, sebenarnya kan gitu. Iya. Wah ini baca ayat ini jadi beda banget Mas pemaknaannya Mas. Ini sering banget nih dibaca nih kalau maksudnya kalau sering di kajian-kajiannya 20-114 dibaca diulang, tapi sekarang jadi oke. Jadi sebelum benar-benar sebelum benar-benar bunyinya lebih jelas, lebih clear tuh jangan cepet-cepet gitu ya sebenarnya ya. Oke. Nah, itu jadi kita tuh kalau buka ayat Quran ya, misalnya baca ini, anggap aja ayat Qurannya yang tertulis gitu ya. Kan tadi kita macam-macam, ada yang tertulis, nggak tertulis, peristiwa segala macam. Sebagai contoh misalnya kita baca ayat yang tertulis, kita tuh buka Quran jangan langsung cepet-cepet dibaca,
dibuka, dibaca pelan-pelan, lalu sambil dibaca pelan-pelan kita berdoa kepada Tuhan, berikan aku petunjuk atas ayat ini, maksudnya apa, ya kan? Nah, caranya adalah kan petunjuk itu turunnya ke hati, ya kan? Jadi waktu membaca Quran jangan lupa berdoa dulu sebelumnya agar hati kita dibuka, ya kan? Kemudian hati kita tuh diarahkan, hati kita terhubung langsung kepada Tuhan gitu. Nah, begitu udah hati terbuka, diarah atau mengarah atau diarahkan dan terhubung langsung kepada Tuhan, nah pasti Tuhan akan memberikan petunjuk atas apa yang kita baca itu langsung ke hati gitu, ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai membaca Quran itu dan sholat. Nah, sholat itu artinya secara hakikat artinya silatun. Silatun itu artinya selalu terhubung gitu. Terhubung kepada Tuhan. Jadi sambil baca hatinya terhubung. Nah, ketika baca hati terhubung maka itulah petunjuk Tuhan dengan cara yang mudah. Tadi di surat 87 ayat 8. Taufik dengan cara yang mudah tuh caranya begitu. Jadi itu ada di surat 29 ayat 45. Oh iya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 45 ini sering banget nih dibaca nih. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu makanya di sini baca pewahyuan itu maksudnya mungkin salah satunya adalah bagaimana kita bisa atau bukan bisa ya, membiarkan mendengar apa yang disampaikan di dalam gitu ya kira-kira ya. Yaitu Alkitab Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, jadi di sini bacalah Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, kepada hatimu, yaitu Alkitab. Dan dirikanlah sholat. Ya artinya dirikan kan, bukan selesaikan gitu. Jadi sholat itu artinya sholat itu artinya hatinya terbuka, mengarah dan terhubung kepada Tuhan setiap saat, termasuk ketika membaca Al-Quran itu. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hati terhubung, maka penjelasannya itu akan dijabarkan langsung oleh Allah di dalam hati. Nah, kita sikapnya harus tilawah, yaitu mengikuti apa yang dibacakan itu gitu. Nah, dengan begitu maka akan diberikan tadi tafsir penjelasan yang terbaik atau ahsanal tafsiron, akan diberikan di sebenarnya dari apa yang dibaca, ya kan, langsung dari Allah melalui atau mengandalkan kasih sayang Allah gitu. Nah, kemudian penjelasannya diturunkan ke hati, tunjuk diturunkan ke hati, dan kita mengikuti apa yang ada di hati kita. Nah, itu namanya tilawah gitu. Oke. Mind blowing banget Mas, ini membawa pada sesuatu hal perspektif yang lebih luas lagi. Nah, sedikit Mas, tadi Mas Sony menyinggung tentang agar selalu kita bisa mendengarkan hati nurani itu. Nah, mungkin nanti kita akan ada bahasan dan harus membahas ini kali ya Mas, ya, bagaimana selalu terkoneksi dengan hati nurani. Kita akan sampai ke situ kira-kira Mas. Ya, insyaallah sampai ke situ. Gimana Mas, sorry? Saya catat dulu supaya nggak lupa. Iya, karena kan terhubung, itu tadi ada kalimat bahwa terbuka. Wah, ini jadi ngerti banget kalimat ini, keren sih. Jadi berarti artinya adalah yang membacakan Allah di dalam hati kita silent, begitu dengarkan, begitu kita bisa masuk. Dan makanya Mas, kenapa ada kata-kata di Al-Baqarah awal itu alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, udah nggak ragu-ragu, karena ya itu udah bukan kata siapa-siapa, tapi emang ada di dalam hati. Itu nyambung nggak ke situ Mas? Nyambung, tapi itu suatu keraguan-raguan atau di sisi lainnya keimanan itu membutuhkan suatu pengalaman spiritual yang sangat dalam gitu. Jadi mungkin di awalnya kita hanya percaya apa yang ditulis, tapi lama-lama apa yang ditulis itu terjadi atau kita sadari sebagai sebuah kebenaran, itu keimanan, lalu makin dalam. Jadi ayat itu sangat dalam artinya sebenarnya, sampai benar-benar ragu-ragu lagi kepada Allah, baru di titik itu kita bisa pasrah. Di dalam bahasa Arab disebut Islam yang kafah gitu. Islam artinya udah pasrah aja seutuhnya kepada Allah karena meyakini kebenaran dari ayatnya itu nggak ada ragu-ragu lagi gitu. Kira-kira begitu. Oke, dan kita akan mudah-mudahan kita akan sampai ke situ ya. Ini pembahasannya pasti panjang banget, luar biasa. Oke, tilawah saya rasa
sekali lagi mind blowing banget ya. Ini membuka sekali kesadaran kita bahwa tilawah bukan hanya membaca ternyata, tapi justru lebih dalam bahwa tilawah kita hanya silent untuk mendengarkan apa yang dibaca di dalam. So, Mas, final statement untuk episode 12 kita ini tentang tilawah, silahkan. Nah gini, tilawah ini butuh latihan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk lah orang langsung bisa mendengarkan, bisa iqra, lalu kemudian bisa tilawah di dalam hatinya. Makanya Allah itu ingin kita mendengarkannya itu benar-benar dengan sungguh-sungguh gitu, ya. Dengan mendengarkan suara hati ini dengan main-main gitu. Main-main itu artinya ya sambil ngelakuin apa segala macam nggak bakal terjadi itu. Iya. Harus monotasking gitu ya, jangan multitasking kali ya. Sungguh-sungguh itu artinya di titik tengah. Nah, nanti kita bahas mungkin di dialog positif atau apa, kita bahas yang Islam jalan tengah itu. That's it. Ya, atau sholat wusta, ya. Yang terhubung, tengah-tengah itu artinya terhubung dengan Tuhan di tengah. Jadi nggak boleh cuek, tapi nggak boleh terlalu serius gitu. Harus santai. Nah, santai. Okay. Nanti, nah coba dibuka tuh surat 7 ayat 204 sampai 205. Oke, ini sering juga dibaca nih. Iya benar. Nah, ini baru ngerti nih. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. That's it. Ini oke, 205-nya. Kang Abu? Ya, silakan. Ya, Mas? Ini balik lagi ke ayat yang sebelumnya ya. Ya, silakan. Setelah dibacakan Al-Quran, yang membacakan tadi siapa? Allah membacakan ke hati kita. Ini yang penting, karena orang ketika dibacain ayat ini kayak denger orang yang lagi baca, padahal Allah lagi bacain di hati gitu. Oke. Baik-baiknya harus sungguh-sungguh. Oke. Ayat berikutnya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah iya, jadi harus santai, nggak boleh serius, tapi juga nggak boleh terlalu malas gitu ya. Oke. Wah, Mas, harus ditunggu penjelasannya langsung dari Allah nih. Iya. Wah, ini banyak membuka sesuatu yang ini udah sering dibaca, tapi ini baru ngeh banget sih. Ini luar biasa. Oke, Mas Ani, ada tips juga atau trik untuk mentilawahkan, mungkin beberapa tips and tricks supaya kita bisa, tadi kan Mas Ani bilang bahwa harus berulang-ulang gitu, dan pengulangan itu gimana caranya supaya kita tetap, kalau mungkin bahasanya istiqomah gitu. Perlu latihan, jadi perlu latihan. Carilah waktu-waktu yang hening, yang santai. Kalau di dalam Al-Quran dibilang sepertiga malam membaca Quran, jadi di waktu kita nggak sibuk. Karena kita harus mendengarkan suara Tuhan yang ada di hati. Itu bukan suara hati kita loh, itu suara Allah yang ada di hati. Itu ada boleh dibaca tuh surat 73 ayat 1 sampai 8. Oke, 73 1 sampai 8 ya. 73 1 sampai 8 sebentar. Oke, 73 1. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Oh, ini yang di dalamnya ngomong perkataan berat itu yang di dalam kali ya, Mas ya? Ya, perkataan berat itu apa? Makna yang sesungguhnya. Banyak hakikat gitu. Esensial kali ya. Oke. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadat kepadanya dengan penuh ketekunan. Iya, kalau di ayat yang lain tuh dikatakan bacalah Quran di waktu fajar, ya kan? Iya. Quran al-fajri kana mashuda gitu. Jadi surat 17 ayat 79 sampai 78, 79 sampai 80 ya. 17, 79 betul. Dan pada sebagian malam hari bersolatlah, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya. 80-nya, dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.
Sorry, itu di surat 17 ayat 78 ya Kang Abu. 78 ya, sorry. Ya, 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, di dalam ayatnya sebenarnya kata-katanya tuh bukan sholat subuh, harusnya itu inna Qur'anal fajri. Oh iya, oke. Jadi membaca Quran di waktu subuh, ya tadi membaca yang dengan cara tadi dibacakan itu disaksikan langsung oleh Allah sebenarnya. Iya. Itu akan dibantu karena dibantu penjelasannya, dibantu dibacakan, dibantu petunjuknya dan sebagainya, karena sebenarnya Allah itu sudah menunggu kita lama sekali untuk memberikan petunjuk itu, tapi kita terlalu sibuk. Nah, karena kita terlalu sibuk, maka di waktu-waktu yang santai itulah baru kasih sayang Allah bisa bantu kita dalam memahami dan mengerti Quran itu sesuai dengan kehendak Allah dan cara yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau tadi tipsnya kalau membaca Quran ya, satu buka Qurannya ya. Qurannya, lalu kemudian berdoa dulu kepada Allah untuk memasrahkan segala-galanya ya, hati, pikiran, konsep, semuanya itu dipasrahkan. Lalu kita doa membuka hati. Kalau nggak salah di channel ini udah ada bagaimana cara doa membuka hati atau meditasi membuka hati. Itu bahasa Arab itu Al-Fatihah, agar hati terbuka, dibuka, diarahkan dan dihubungkan langsung kepada Allah. Yang bahasa Arabnya itu namanya salat luar biasa, yaitu terhubung, dan baca dengan perlahan-lahan, dan biarkan kasih sayang Allah bantu kita untuk membuat kita itu memahami, mengerti, dan dapat menerima petunjuk dengan cara dibacakan di hati. Ya, dan setelah itu jangan buru-buru pengen tahu penjelasannya, karena kadang-kadang kita harus menunggu. Jadi nunggu ini penting banget, nunggu penjelasan itu diberikan. Nah, kita kan kadang-kadang nggak mau nunggu ya. Manusia itu kan kalau di surat 2137 itu kan tergesa-gesa. Ya. Quick fix. Pengen cepat aja. Padahal mungkin, jadi penjelasan itu sudah diberikan dengan lengkap, seutuhnya, berkelimpahan, tapi hati kita sikapnya yang kurang pasrah ya. Kalau hati kita kurang pasrah, jadi kita nerimanya dikit-dikit begitu. Jadi bukannya Allah mau ngasihnya sedikit-sedikit dicicil begitu loh. Tapi terbukanya kurang lepas, kurang luas lagi. Jadi kita dapatnya itu bertahap. Nah, kadang-kadang hari ini kita baca, kita baru pahamnya seminggu lagi, bisa sebulan lagi. Atau misalnya ayat yang sama kita baca, pemahaman hari ini begini, lalu bulan depan karena hati kita lebih lepas, kita dapat pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi dibacain lebih dalam lagi. Makanya saya akan menutup ini dengan coba dibuka tuh surat 38 ayat 88 ya. Wah, yang barusan Mas Sony omongin sih aku langsung terjadi sih Mas. Bener, ini ayatnya sering dibuka tapi ya lebih, ya maksudnya gitu, lebih ada kesadaran yang lebih. 38 dan 88. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Nah, butuh waktu. Oh, it takes time, yes. Kenapa? Karena sikap hati kita yang belum pasrah sesuai kehendak Allah. Kalau hati kita udah pasrah sesuai kehendak Allah, itu kayak blok semua dikasih. Tapi kita perlu waktu, makanya perlu latihan. Makanya malam-malam bangun, baca Quran, buka hati, sentuh hati, senyum manis lepas, lalu baca Quran lagi. Supaya ada waktu-waktu khusus supaya Allah tuh bisa bantu kita gitu kira-kira. Nah, itulah hakikat dari tilawah. Oke, Mas Sony, luar biasa banget. Ini sekali lagi benar-benar mind blowing. Aku aja yang sering ngobrol dan sering baca ayat yang sama gitu ya, hari ini mendapatkan sesuatu yang lebih luas lagi. So mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan ini, mari kita mendalami spektrum yang lebih dalam lagi, bahwa tilawah bukan hanya membunyikan, tilawah bukan hanya menyuarakan, tapi bagaimana tilawah sekarang kita belajar untuk benar-benar membuka hati kita, mendengarkan apa suara hati kita, karena di dalam inilah yang nanti akan membacakan. Dan janganlah gerakan lidahmu cepat-cepat. Jadi titik tengah gitu ya. Jadi dalam tanda petik kitanya memang harus benar-benar dalam keadaan santai,
sungguh-sungguh ya, bahasanya sungguh-sungguh atau ada di titik tengah. Oke, Mas Sony, terima kasih. Ini mencerahkan sekali. Terima kasih. Dan kita masih menunggu ke final session ya, Mas Sony ya. Kita akan berbicara mengapa disebut kitab suci. Gitu ya, Mas ya, kira-kira ya. Nah, ini menarik banget ya mengapa disebut kitab suci. Kenapa, Mas? Season finale. Season finale. Season finale. Oke, season 1 segera akan berakhir dan kita akan loncat ke season 2. Oleh karena itu, semoga senantiasa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.